Saya datang untuk melamar posisi penjaga keamanan. Gadis kecil, berani melamar jadi petugas keamanan. Apa kau bercanda? Memangnya kenapa? Kalau perempuan, lowongan pekerjaan Anda tidak menyebutkan hanya menerima laki-laki. Nona, pekerjaan sebagai satpam memang lebih cocok untuk pria. Tapi, Berhenti berdebat adik kecil. Seseorang yang lemah sepertimu, sebaiknya pulang saja dan menikah. Lebih baik punya bayi saja. Gadis kecil, kau berani menyentuhku. Singkirkan dia. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Siapapun yang ingin bekerja, ayo bertarung. Ambil senjata kalian. kamu masih berani. Kalau begitu akan kubiarkan kamu merasakan kekuatanku. Berhenti. Itu dia. Tuan Fu, nona muda ini bersikeras melamar untuk keamanan. Hasilnya, Anda. Bisakah Anda meletakkannya dulu? The film was translated and narrated by M Media. Anda masih muda, tapi memiliki kemampuan yang bagus. Menjadi penjaga keamanan membuang bakat Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pengawal pribadiku. pengawal pribadi. Dia tidak mengenaliku. Tuan Fu, kenapa dia yang mendapat pekerjaan itu? Saya juga punya kekuatan yang cukup. Seseorang. Usir orang bodoh yang seksis ini. Pastikan tidak ada perusahaan di Jiangsheng yang mempekerjakannya. Ya. Tuan Fu, saya salah. Tuan Fu, saya salah. Itu sangat menyedihkan. Aku tidak menyangka dia akan sekejam itu. Jika perbuatanku tidur dengannya terbongkar, bukankah nasibku akan berakhir sama? Nora, saya meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya sendiri yang akan mengurus proses perekrutan Anda besok. Kurasa, pekerjaan pengawal pribadi ini sepertinya tidak cocok untukku. Mungkin aku harus menolaknya. 100.000 sebulan. Tunggu. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Fu. Jam berapa besok? 100.000 sebulan. Gajinya sebesar itu. Aku harus segera memberitahu kabar baik ini kepada sepupuku. Tadi malam di 202 itu sebenarnya presiden dari grup terkaya Fu Group, Fu Xian. Mungkinkah Shen Yuyu bergantung pada pohon yang begitu kuat? Shen Yuyu. Sepupu, aku mendapatkan pekerjaan baru. Ayo kita makan di luar malam ini. Kamu. Tuan Fu, Permisi, saya di sini untuk mencari pemilik kalung ini. bukankah ini kalung yang hilang dari Shen Yuyu tadi malam? Dia benar-benar tidur dengan Fu Xian. Dan Fu Xian bahkan tidak tahu bahwa itu adalah dia. Nona, Kalung ini adalah milikku. Itu terjadi semalam. Aku meninggalkannya di kamar Tuan Fu. Anda memiliki kekuatan yang cukup besar. Setiap kali aku minum, kekuatanku menjadi luar biasa. Itu hal yang wajar. Tuan Fu, apa yang terjadi semalam adalah keputusan bersama. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, saya akan memberi Anda 10 juta yuan sebagai kompensasi. Kedua, Anda pindah ke keluarga Fu di masa depan. Saya akan memberi Anda status resmi. 10 juta. Anda adalah Fu Xian. Apakah Anda memperlakukan saya seperti pengemis? Aku memilih pilihan kedua. Asisten Han, saya serahkan pada Anda. Terima kasih Tuan Fu. Terima kasih Tuan Fu. Mobil itu jelas milik sang bos. Xiao Qiao benar-benar sudah sukses. Sepupu, aku sudah menelponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Shen Yuyu, aku akan pindah. Pindah ke rumah pacarku yang sangat kaya. Tempat sewaan yang kumuh ini, aku tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lagi. Kamu sudah punya pacar sekarang. Kalau begitu bawa dia sekalian. Aku yang akan mentraktir kalian makan. Kebetulan aku baru dapat pekerjaan. Tepat di Fu Group. Siapa yang kebetulan bersamamu? Mulai sekarang kita menempuh jalan masing-masing. Kita tidak berada di dunia yang sama lagi. Berhentilah bersikap akrab denganku. Sepupu,
Semua hanya berusaha untuk bertahan hidup. Yang satu bertingkah tinggi dan sombong. Yang lain terlihat berantakan. Sungguh setiap orang punya nasibnya masing-masing. Sepupu. Halo, saya Sekretaris Liu dari keluarga Fu. Selamat datang, Nyonya. The film was Nyonya besar. translated Ya, and Anda adalah narrated orang by pertama, M Media. Tuan Fu, yang dibawa pulang selama bertahun-tahun ini. Anda pasti akan menjadi calon Nyonya keluarga Fu. Silakan. Asisten Han. Nona Shen, Tuan Fu terlalu banyak minum. Dia butuh Anda untuk menjemputnya. Bukankah saya seorang pengawal? Di dalam Fu Group, apapun yang Tuan Fu butuhkan dari Anda, itulah yang harus Anda lakukan. Baik, saya segera ke sana. Shin Yuyu, ini hari pertamamu bekerja. Kamu harus memberikan kesan yang baik pada bos. Semoga berhasil. Nona Shen, saya harus pergi ke kantor sebentar. Anda harus memastikan Tuan Fu sampai di rumah dengan selamat. Asisten Han, jangan khawatir. Di kampung halamanku, saya bahkan bisa mengendarai traktor dengan sangat baik. Baik, Shen Yuyu, apa yang sedang kau lakukan? Melindungi Anda. Memang mudah jatuh kalau sedang mabuk. Kau, turunkan aku. Tuan Fu jangan khawatir. Saya punya kekuatan yang besar dan Anda sangat ringan. Tuan Fu, maafkan saya Tuan Fu. Apakah menyenangkan mencubitku? Ini cukup menyenangkan. Anda benar-benar terlatih dengan baik. Nona Shen, Maaf, bisakah Anda memapah saya? Shen Yuyu, kau melakukannya dengan sengaja kan? maaf. Saya hanya mencoba menarik Anda. Saya tadi menahan tenaga saya. Apa katamu? Tidak apa-apa. Silakan. Jangan sentuh aku. Aku bisa berjalan sendiri. Saya akan menopang Anda. Tidak perlu. Tuan Fu, Tuan Fu benar-benar menemukan leluhur untuk dirawat. Tuan Fu, siapa ini? Pengawalku. Pergi dan buatkan aku semangkuk sup preda mabuk. Ya. Seorang pengawal wanita. Apa yang terjadi hari ini? Dua wanita datang ke keluarga Fu berturut-turut. apakah Tuan Fu sudah kembali? Sepertinya aku mendengar suaranya. Tuan Fu sedang mabuk. Saya akan buatkan sup preda mabuk untuknya. Aku akan pergi. Tapi, Kesempatanku akhirnya tiba. Tuan Fu, kalau begitu sebaiknya Anda beristirahat. Saya pergi dulu. Tidak. Apakah Tuan Fu marah? Tidak. Ini baru hari pertama saya bekerja. Saya harus memperbaiki kesalahan saya. Tuan Fu, bagaimana kalau saya yang mengurus Anda secara pribadi? Tidak perlu. Benarkah? Anda tidak perlu terlalu formal. Saya masih bisa menyajikan teh dan air, menemani Anda sampai Anda tertidur. Saya bisa melakukan semuanya. Saya bahkan bisa membunuh nyamuk. Sungguh tidak perlu. Jangan terlalu formal. Bukankah tidak nyaman tidur dengan pakaian lengkap? Biar saya bantu melepaskannya. Jauhi aku. Anda memberi saya gaji yang begitu tinggi. Usaha kecil ini bukanlah apa-apa. Jangan terlalu formal. Kemari. Minta maaf Tuan Fu. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan lagi? Kau. Mengapa aroma tubuhmu terasa begitu familiar? Semuanya sudah berakhir. Dia tidak mungkin mengenali saya kan? Tuan Fu, aku membawakan sup redam mabuk untuk Anda. Saya akan mengambilnya. Nyonya besar biar saya saja. Sup reda mabuk Tuan Fu. Silakan Anda ambil. Saya hanya tadi seperti mendengar suara wanita.
Itu hanya nyonya besar yang mengkhawatirkan Tuan Fu. Sebaiknya Anda segera pergi. Shen The Yuyu, film was translated bagaimana mungkin and itu dia? narrated by M Media. Nyonya besar, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar Tuan Fu tanpa izinnya. Tapi aku jelas melihat seseorang di dalam. Itu pengawalnya. Anda terlalu berlebihan. Pekerjaan yang didapatkan Shen Yuyu adalah sebagai pengawal Fuxian. Kenapa? Kenapa kamu mencoba bersaing denganku? Tuan Fu sudah punya istri. Apakah itu berarti saya tidur dengan pria beristri? Tidak. Sepertinya saya harus menjaga jarak darinya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Segera bawakan kemari. Tuan Fu, beristirahatlah. Saya pergi sekarang. Bukankah tadi kau bilang ingin melakukan semuanya sendiri? Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kepala pelayan sudah memberitahumu bahwa kau tidak diizinkan masuk ke kamarku? Aku adalah wanitamu. Tentu saja aku harus tinggal dan merawatmu. Bau apa ini? Apa yang salah dengan wangiku? Bau aneh dan berantakan apa ini? Mengapa berbeda dengan malam itu? Tuan Fu, ini parfum yang sengaja kusemprotkan untuk Anda. Apakah kau salah paham akan sesuatu? Aku membiarkanmu masuk ke keluarga Fu hanya untuk bertanggung jawab atas malam itu. Itu tidak berarti kau boleh memiliki pemikiran lain. Lagi pula, jangan masuk ke kamarku lagi tanpa izin. Datanglah ke kantor besok pagi-pagi. Ada sesuatu yang perlu kau selidiki. Atas dasar apa? Jelas akulah wanita Fuxian. Namun kamu bahkan tidak sebaik Shen Yuyu yang kecil itu. Aku bahkan tidak bisa masuk ke kamarnya. Nyonya besar, Awasi gadis Shen Yuyu itu untukku. Laporkan padaku kapan saja. ya. Fugro, Sialan kota besar ini. Lalu lintasnya sangat buruk. Tunggu. Tuan Fu, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Apakah Anda baik-baik saja? Kalung ini, bagaimana bisa ada pada Anda? apakah kau mengenalinya? Tidak. Kalung ini, bukankah ini kalung dari malam itu? Lalu kenapa kau begitu gugup? Itu karena ekspresi Anda terlalu menakutkan. Makanya saya takut. Apakah aku menakutkan? Ya. Coba lihat kau. Selalu memasang wajah masam. Tersenyumlah sedikit. Tersenyumlah. Shen Yuyu, Tuan Fu, jaga jarak Anda. Anda adalah pria beristri. Kenapa lift sialan ini tidak kunjung tiba? Tuan Fu, saya akan kembali ke pos saya. Sampai jumpa. kau. Permisi. Pemandangan yang langka hari ini. Ada orang lain di lift pribadi Tuan Fu. Mengapa wajah Anda pucat sekali? Apa kau juga mengira aku sedang dalam suasana hati yang buruk? Bukankah Anda selalu seperti ini? Maksud saya, Anda selalu tampak begitu berwibawa dan kuat. Kalau tidak bisa bicara dengan benar, diam saja. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan memindahkanmu ke Afrika. Afrika. Untung saja saya lari cepat. Kak Siso, Hei Kak Sisu, Yo, berbaliklah. Tuan Fu, saya sudah menyelidiki apa yang Anda minta tadi malam.
Kalung ini sebenarnya dari merek perhiasan anak perusahaan Fu Group. The film Mengenai was pembelinya. translated Kak Sisu, and narrated by apakah kamu M. senang Media. melihatku? Bukankah kamu kuliah di luar negeri? Kapan kamu kembali? Baru saja kembali. Ku dengar kamu bekerja di Fu Group. Aku datang untuk menemuimu. Tuan Fu, Bagus, lanjutkan. pembeli kalung ini adalah Nona Kia Wei. Ini data clear yang didapat dari toko perhiasan. Anda yakin? Dari mana orang ini berasal? Benar-benar konyol. Bukankah ini rekan sekampung Nona Shen? Tuan Gul yang baru kembali dari luar negeri. Kau mengenalnya. Saya baru saja berpapasan dengannya di bawah. Dia bilang sedang mencari Nona Shen. Harus mengakui, dia pemuda yang cukup berbakat. Bagaimana bisa dia disebut pemuda berbakat? Menurutku dia sangat biasa saja. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda, tapi dia punya keunggulan karena ceria dan pandai bicara. Gadis-gadis semua menyukai itu. Lihat bagaimana Nona Shen tersenyum. Sekretaris Liu. Hai Sekretaris Liu. Tim inspeksi proyek Afrika. Tambahkan 1 orang lagi. Tambah orang. Tuan Fu, saya salah. Tuan Fu, Kak Sisu, kamu jarang sekali datang kemari. Biar aku yang traktir makan. tentu. Shen Yo-yo. Apa yang kau lakukan di jam kerja? Siapa yang mengizinkanmu mengabaikan tugasmu? Siapa ini? Tuan Fu, ini atasan saya. Tuan Fu, ini Gu Sisu. Dia teman sepermainan saya sejak kecil. Dia datang khusus untuk menemui saya. Jadi ini Fuxian yang terkenal itu. Aku sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya baru saja bergabung dengan Morningstar Company. Saya berharap kita bisa menjalin kemitraan dengan Fu Group di masa depan. Maafkan saya. Morningstar saat ini tidak dalam pertimbangan saya. Tuan Fu, kenapa Anda bersikap kasar? Tidak apa-apa Kak Sisu, kamu baik sekali. Pasti akan ada kesempatan di masa depan. Begitukah? Kau ingin mengambil keputusan untuk Fu Group. Jiangcheng sangat luas. Fu Group bukan satu-satunya perusahaan di sini. Benarkan, Kak Sisu? Kau. Ngomong-ngomong Tuan Fu, siang ini, bolehkah saya pergi makan siang dengan Kak Sisu? Tentu. Kalau begitu saya, Pergi untuk urusan pribadi selama jam kerja. Potong gaji 5.000 yuan per jam. 5.000. Itu terlalu kejam. Tuan Fu, cara Anda masih terlalu dangkal. Anda bisa menahan orangnya, tapi Anda tidak bisa menahan hatinya. Maafkan saya Kak Sisu. Sepertinya perjalananmu sia-sia. Tidak masalah. Perusahaan saya berada di dekat sini. Kita bisa makan setelah kamu pulang kerja. Tapi, apakah kamu mempertimbangkan untuk pindah kerja? Kudengar, Tuan Fu sangat sulit diajak bekerja sama. Dan dia tidak bersikap sopan padamu tadi. Aku khawatir kamu akan dirugikan. Hei, kenapa kamu tidak bekerja di tempatku saja? Aku akan mengatur agar kamu menjadi asisten. 8.000 per bulan. Kau salah paham soal dia. Dia itu pria yang bermulut tajam tapi berhati lembut. Lagi pula, dia membayarku. Teh itu harganya 100.000. 100.000. Mengapa dia begitu baik padamu? Dia tidak menyukaimu kan? Apa yang kau pikirkan? Dia bos besar. Dia sudah punya istri. Itu murni karena dia kaya. Lagi pula dia kaya. Baiklah. Kalau begitu, selamat atas pekerjaan barumu hari ini. Mari makan malam nanti. Aku yang traktir. Bawa sepupuku juga. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Shen Yuyu, aku sudah bilang jangan hubungi aku lagi. Halo, sepupu. Aku sedang bersama Gu Sisu. Ayo makan malam nanti. Benar sekali Xiao Kiao. Yuyu kita sekarang adalah asisten kepercayaan bos besar Tuan Fu. Dia sangat dihargai. Malam ini, kita akan memaksanya mentraktir kita. Baiklah, ayo bertemu. Aku yang akan memilih restorannya.
The film was translated and narrated by M Media. Shen Yuyu, aku ingin kamu tahu. Kamu tidak punya hak bersaing denganku untuk Fuxian. Sepupu tempat yang kau pilih mewah sekali. Apakah kalian berdua punya reservasi? Tentu saja. Akulah yang mengundang mereka. Sepupu. Benar-benar kau sepupu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku hampir tidak mengenalimu. Nona Kiao, ruang VIP ada di dalam. Jangan berdiri di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Ayo masuk. Ngomong-ngomong Yoyo, tempat ini jauh dari kantormu. Apakah kamu punya waktu untuk kembali? Tidak apa-apa. Bos sedang lembur malam ini. Kurasa dia tidak akan memikirkanku dalam waktu dekat. Aku tidak perlu bersiaga. Ayo pergi. Tidak. Jam berapa sekarang? Dan dia masih belum kembali. Tuan Fu, apa yang sedang Anda lihat? Menurutku kau terlalu santai. Pergi. Siapkan camilan larut malam untukku. Oke, saya sedang mengerjakannya. Siapa lagi yang mengenal Anda sebaik saya? Asisten Han. Makan malam ini aku yang traktir. Kalian berdua, katakan apa yang ada di pikiran kalian. Xiao Kiao, jarang sekali kita bisa berkumpul seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat sekali sepupu. Untuk malam ini, Gu Sishu bahkan menunda pekerjaannya. Kalianlah yang bersikeras ingin menemuiku. Kehadiranku sudah cukup memberimu muka. Lagi pula, tidak bisakah kamu lihat, kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Xiao Kiao kamu. Sepupu, kenapa kau bicara seperti itu? Apa ini karena pacarmu itu? Siapa sebenarnya dia? Kenapa kamu ingin tahu? Siapa pacarku? Bukan urusanmu. Lalu kenapa, setelah kau menjalin hubungan dengannya, kau berhenti menghubungi kami? Baiklah, jadi makan malam ini hanyalah kedok. Kamu hanya ingin menceramahiku. Shen Yuyu, menurutku kamu hanya iri hati. Makanya kamu di sini mengeluarkan kata-kata pedas. Sepupu, aku tidak pernah iri dengan hasil kerja kerasku sendiri. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Shen Yuyu, berhenti bersikap angkuh. Orang bodoh sepertimu, yang tidak punya otak tapi beruntung. Bagaimana kamu bisa mengerti perjuanganku? Bagaimana? Hanya karena aku mendapat yang baik, aku tidak pantas. Aku hanya sedang ditipu. Xiao Kiao, kami hanya mengkhawatirkanmu. Tidak perlu. Mulai sekarang, kita menempuh jalan masing-masing. Kita bukan berasal dari dunia yang sama. Jangan hubungi aku lagi. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Sepupu, Yuyo, ponselmu sepertinya menyala. Asisten Han, Syukurlah akhirnya Anda menjawab. Nona Shen, Tuan Fu mengalami sakit perut yang parah. Dia butuh Anda untuk menjemputnya. apa? Aku segera ke sana. Gu Sisu, maafkan aku. Ada sesuatu yang mendesak. Sepupuku dia. Aku tidak apa-apa. Santai saja dan pergilah. Aku akan meluangkan waktu untuk menanyakan dengan jelas tentang urusan Xiao Kiao. Ya, Tuan Fu, apakah Anda baik-baik saja? Bukankah tadi perut Anda sakit? Aku sakit perut. Sakit perut. Perutku sakit. Lalu, kenapa Anda makan begitu banyak? Aku kenyang. Kembung perut. Saya salah. Maksud, hanya karena kita punya uang. Bukan berarti kita harus makan seperti ini. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda butuh bantuan saya? Aku tidak bisa bergerak. Jangan khawatir, saya di sini.
Seperti dugaan saya. Sepertinya, saya juga akan mendapatkan promosi. Tuan Fu, kalau begitu saya akan memberikan Anda obat. Tunggu. Aroma yang sangat familiar. Shen Yuyu, itu kamu lagi dasar jalan kecil. Tuan Fu sudah kembali. Saya minta maaf Tuan Fu. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah tadi Anda yang mencium saya duluan? Mungkin aku terlalu banyak minum. Apakah Anda terlalu banyak minum? Saya bahkan tidak mencium bau alkohol. Sebaiknya Anda beristirahat. Mabuk. Apakah saya mencium bau alkohol atau tidak? Kau mengerahkan seluruh tenagamu padaku. Lupakan saja. Mungkin saya hanya terlalu gugup. Saya harus segera pergi dari tempat bermasalah ini. Nona Kiao memiliki mamang. Tidak ada yang serius. Kau istirahatlah dulu. Ya, Aku akan meminta asisten Han membawakanmu obat. Sebaiknya kau istirahat. Tuan Fu, aku baru saja melihat seseorang keluar dari kamarmu. Aku sempat panik jati. Siapa yang ada di rumahku? Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan melampaui batas. Mengapa Anda begitu dingin padaku? Sejak Anda membawaku ke kediaman Fu, Anda bahkan tidak pernah melirik saya sekalipun. Jika begitu, mengapa Anda memberi saya pilihan kedua saat itu? Aku akan katakan ini sekali lagi. Datang ke kediaman Fu adalah pilihanmu sendiri. Dan aku melakukannya hanya sebagai kompensasi atas malam itu. Tidak lebih. Jeti itu hanyalah kompensasi. Di mata Anda, apakah aku bahkan tidak lebih berharga daripada pengawalmu? Shen Yuyong adalah orangku. Sejak kapan kau berhak untuk mengkritiknya? Saya salah. Saya bicara tanpa berpikir. Saya telah melampaui batas. Jika kau tidak tahan tinggal di keluarga Fu, penawaran sebelumnya masih berlaku. Kau bebas pergi kapan saja. Saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Shen Yuyu, selalu Shen Yuyu. Mengapa saya kalah darinya dalam segala hal? Saya akan membuat Anda membayar untuk ini. Daripada mengkhawatirkan saya, sebaiknya Anda mengkhawatirkan Shen Yuyu. Saya dengar Fuxian itu binatang berwujud manusia. Seorang perayu, entah sudah berapa banyak wanita yang dia hancurkan. Yuyong, besok pagi, aku akan mengantarmu bekerja. Aku dengar Fuxian itu. Dia bukan pria yang baik. Dia... Tuan Fu, Tuan Fu, Yuyo kita, tidak mudah baginya untuk datang ke sini dari kota kecil. Saya mohon kepada Anda, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan dia. Yoyomu, Tuan Fu, dia hanya bercanda. Shen Yoyo. Apa yang sebenarnya kulakukan padamu? Hingga membuat Tuan Gu ini menaruh permusuhan seperti itu padaku. Aku tamat, dia masih ingat apa yang terjadi tadi malam. Tuan Fu sudah kembali. Kita tidak boleh memancing kemarahannya. Tuan Fu, dia benar-benar hanya bercanda. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Gu Sisu, aku akan menemuimu saat jam makan siang. Tuan Fu, Yuyong, kamu. Tuan Fu, saya di sini. Mulai sekarang, saya berjanji untuk tetap berada di pos saya dan tidak akan pernah meninggalkan sisi Anda. Itu, tangan Anda. Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Kau membuat masalah, tapi masih bermalas-malasan saat kerja. Benar-benar tidak profesional. Tapi ini jam makan siang saya. Jam istirahat makan siang. Mulai sekarang kau juga menjadi asisten pribadiku. Bantu aku membeli makan siang.
menyeduh kopi. Bukankah itu tugas asisten Han? Asisten Han sedang sangat sibuk sekarang. Ya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya benar-benar kewalahan. Itu tetap tidak bisa. Tuan Fu, kita sudah punya kesepakatan. Saya hanya bertanggung jawab atas tugas pengawalan. Jika Anda melakukan ini, Kenaikan 50.000 yuan per bulan. perjanjian bisa saja diubah. Terima kasih Tuan Fu. Saya pasti akan bekerja keras. Kalau begitu, saat jam makan siang, kau pergi ke rumah lebih dulu dan bawakan aku pakaian ganti. Baik Tuan, saya jamin saya akan menyelesaikan tugas ini. Tuan Fu, ini bencana. Nyonya besar tiba-tiba kembali dari luar negeri dan sedang menuju ke rumah Anda sekarang. Apa? Gawat. Aku takut mereka akan berpapasan. Nyonya Fu Ibu Fusia. Sudah sampai di depan pintu. Semuanya bubar. Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku kembali ke tanah air. Ternyata sudah banyak sekali perubahan. Halo Nyonya besar. Ada apa? Ada seorang wanita cantik mencari Tuan Fu. Dia tidak mau mengatakan siapa dirinya, tapi dia terlihat seperti orang yang punya status. Statusnya. Selain saya Nyonya besar, yang lain hanyalah pengemis perhatian. Usir dia. Tapi Apa kau tidak tahu bahwa Tuan Fu tidak pernah mengizinkan wanita lain masuk ke rumahnya? Usir dia. Dasar bocah ini, tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi dia masih belum mencarikanku menantu. saya bilang, Tuan Fu tidak ada di sini. Anda harus segera pergi. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu. Kembalilah bekerja. Apakah Anda tidak bisa mengerti apa yang saya katakan? Tuan Fu kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan yang tidak tahu malu. Sepertimu, pergi sekarang. Cara bicaramu padaku ini bagaimana? Aku bagaimanapun juga adalah. Aku tidak peduli siapa kau. Pergi-pergi sekarang. Kak, apa kakak baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tadi kamu panggil aku apa? Kamu memanggilku kakak. Butler Liu, bagaimana bisa Anda memperlakukan tamu seperti ini? Bagaimana jika dia adalah tamu penting Tuan Fu? Tamu, dia hanyalah penyusup yang mencari keuntungan. Kamu, Tuan Fu tidak akan pernah menuduh seseorang secara sembarangan seperti ini. Shen Yoyo, kau gadis kampung yang bukan siapa-siapa. Kau benar-benar merasa hebat ya? Ini tidak ada hubungannya dengan asal seseorang. Ini masalah karakter. Anda tidak memilikinya. Itu bukan berarti orang lain tidak punya. Sekarang kau ingin bersikap sok moralis. Baiklah, aku ingin lihat. Dengan aku di sini hari ini, apakah dia bisa menginjakan kaki di kediaman Fu? Apakah dia bisa masuk atau tidak? Itu bukan urusanmu untuk memutuskannya. Tuan Fu, wanita ini menyusup masuk. Aku akan mengusirnya. Nona Shen, dia yang menyebabkan segala masalah ini. Ibu. Mengapa ibu datang berkunjung secara mendadak lagi? Nyonya besar Fu. Kak, Anda ibunda Tuan Fu. Mengapa masih memanggilku kakak? Gadis ini bicaranya manis sekali. Hatinya pun baik. Kalau tidak begitu, saya pasti sudah lama habis dipukuli. Anda masih berani memukul orang. Tuan Fu, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Salah paham. Salah paham. Dan hanya bisa mengandalkan status sebagai kepala pelayan. Bisa seenaknya memukul orang. Apakah begini cara keluarga Fu memperlakukan tamu? Tuan Fu, saya benar-benar salah. Apakah Anda meminta maaf pada orang yang salah? Nyonya besar Fu, saya salah. Saya buta dan gagal mengenali status Anda. Lalu, Nona Shen, saya minta maaf. Lupakan saja. Kak, selama Nyonya besar Fu baik-baik saja. lagi pula, Anda dipecat. Tuan Fu, Anda tidak bisa memecat saya. Setiap kesalahan yang saya buat,
adalah demi kepentingan kediaman Fu. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya untuk menafkahi mereka. Bagaimana saya akan hidup tanpa pekerjaan ini, Tuan Fu? Sudah cukup. Hari ini aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Biarkan ini jadi yang terakhir kalinya. Terima kasih Nyonya Besar Fu. Terima kasih Tuan Fu. Keluar. Shen Yoyo. Kejadian hari ini. Kejadian hari ini. Semua berkat gadis muda ini. Saya pengawal Tuan Fu. Ini semua bagian dari tugas pengawal pribadi. Gadis secantik ini jati pengawal. Pria ini benar-benar menyia-nyiakan wajah tampannya. Kemari. Ini ibu mertua. Ini hadiah untuk pertemuan pertama kita. Terimalah. Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Sebaiknya kau terima saja. Jika tidak ibuku, tidak akan membiarkannya begitu saja. Terima kasih Nyonya Fu. Hari ini, ibu memang agak kelelahan karena perjalanan. Ibu sangat mengantuk. Xiaoyan, ibu akan beristirahat dulu. Masalah membalas budi, ibu serahkan padamu. Dimengerti. Tuan Fu, kalau begitu saya akan mengambilkan pakaian bersih untuk Anda. Tunggu. Soal ibuku. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Anda membayar gaji saya begitu tinggi. Melindungi keluarga Anda juga merupakan tanggung jawab saya. Mohon maaf, saya sudah berkali-kali menjahit pakaian ini. Dan saya baru saja berlari ke sini. Jadi sedikit rusak. Tidak masalah. Lagi pula kau cukup kuat. Pakaian itu memang terlihat mudah robek. Jangan khawatir. Saya akan pergi membeli pakaian sekarang. Saya sama sekali tidak akan membiarkan perusahaan kehilangan muka. Tunggu. Aku akan mengantarmu. Kamu ingin membeli pakaian juga? Aku tidak membeli apapun. Anggap saja itu tunjangan perusahaan. Ayo pergi. Nyonya, mari lewat sini. Pakaian di sini semuanya sangat indah, tapi kelihatannya sangat halus. Dengan tangan saya yang kikuk ini, saya akan mudah merusaknya. Nona, pakaian kami kualitasnya sangat tinggi. Jika Anda tidak suka yang terlalu mencolok, bagaimana dengan yang satu ini? Harganya hanya 28.000. 28.000. Itu terlalu mahal. Ini bukan terbuat dari emas. Bungkus semuanya. Anggap saja itu hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan ibuku. Tidak. Menolong seseorang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya tidak bisa menerima ini. Tapi Nona, kami ada promosi hari ini. Diskon 8%. 18% dari harga. 18% dari harganya. Itu menghemat banyak uang. Tuan Fu, Anda harus segera membeli beberapa set untuk Nyonya. Ibuku. Dia tidak suka gaya seperti itu. Tapi kau, anggap saja itu sebagai penggantian biaya perusahaan. Itu menghemat uang perusahaan. Penggantian biaya perusahaan. Kita harus menghemat. The film was translated and narrated by M Media. Saya minta maaf. Saya lupa lagi. Tidak apa-apa. Fokus saja pada pekerjaanmu mulai sekarang. Anda bilang, Aku berniat menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas keamanan jamuan ulang tahun ibuku. saya akan bertanggung jawab. Saya jamin, saya akan menyelesaikan tugas ini. Sepatu yang indah sekali. Apakah kau menyukainya? Kalau begitu mari kita bungkus semuanya sekaligus. Tidak.
Saya hanya pengawal dari kota kecil. Saya tidak punya hak untuk memakainya. Mari kita pergi. Memperlakukan saya seperti udara. Tapi dia punya waktu untuk menemani Shen Yuyu, berbelanja dan membeli barang-barang. Kepala pelayan Liu. Apakah Anda ingin melihat Shen Yuyu diusir dari Jianqing untuk selamanya? Nyonya besar, jangan sampai saya menangkap orang lain di sini lagi. Saya hampir kehilangan pekerjaan. Saya adalah nyonya besar keluarga Fu. Saya memiliki setengah dari kediaman Fu. Apapun yang saya katakan itu yang terjadi. Semua ini karena Shen Yuyu yang menabur benih perpecahan. Tapi, Seandainya dia tidak berpura-pura baik, bagaimana mungkin Tuan Fu kehilangan kesabarannya seperti itu? tapi Tuan Fu dan Nyonya besar mempercayainya. Hidup saya akan sulit mulai sekarang. Itulah maksud saya. Selama dia ada di sini, tidak akan ada dari kita yang bisa hidup tenang. Lalu apa saranmu? Saya dengar, dia yang bertanggung jawab atas perjamuan ulang tahun ini. Dimengerti. Jika dia di depan begitu banyak orang, membuat kesalahan, apakah menurutmu, Tuan Fu masih akan mentolerirnya? Saya mengerti. Tuan Muda Qin ya, silakan masuk. Sungguh langka. Sejak kapan Fu Xian mempekerjakan pengawal wanita? Terlihat sangat lemah, dia pasti tidak bisa apa-apa. Jangan bercanda soal pengawal pribadiku. Lihat betapa berharganya dia bagimu. Tenang saja, saya tidak suka tapi seperti dia. Selamat malam Tuan Fu. Penampilanmu sedang prima. Pertahankan. Sesuai keinginan Anda Tuan Fu, perjamuan malam ini pasti akan berjalan lancar. Hei, di mana ponselku? Di mana tasku? Ini gawat Tuan Fu. Banyak orang kehilangan barang mereka. Saya takut seseorang telah membiarkan pencuri masuk. Apa yang terjadi? Shen Yoyo, bukankah kau yang bertanggung jawab atas keamanan malam ini? Setiap tamu yang masuk, sudah saya periksa dengan cermat, sangat tidak mungkin bagi orang lain untuk bisa masuk. Apakah Anda menuduh para tamu terhormat itu pencuri? Mereka menuduh kita pencuri. Apa maksudnya ini? Ada barang yang hilang, dan mereka malah memutarbalikkan fakta. Bukan itu maksud saya. Semuanya harap tenang. Barang-barang yang dicuri itu, saya pasti akan menemukannya. Menurut saya orang yang paling tidak bisa dipercaya adalah kau Shen Yoyo. Kalau menurut saya, mungkin kau sendiri yang merencanakan ini. Anda, Tanpa bukti. Jangan mencemarkan reputasi seseorang. Tuan Fu, saya tidak asal bicara. Semua orang di sini malam ini adalah tamu terhormat. Mereka tidak punya alasan untuk mencuri. Tidak seperti beberapa orang yang tidak punya status maupun uang. Shen Yuyu, mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari masalah ini. Tanpa bukti. Itu hanya omong kosong. Tenang saja Xian dan saya sama-sama mempercayai Anda. Mohon semuanya tetap tenang. Keluarga Fu kami pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda semua. Benar sekali. Kediaman Fu hanya memiliki satu pintu masuk. Selama kita menutupnya, pencuri itu tidak akan bisa melarikan diri. Menyegel rumah ini. Anda tidak membiarkan kami pergi. Ini karena kelalaian kalian. Mengapa kami harus membuang waktu? Kamu pikir kamu siapa Shen Yoyo? Jika kau menyinggung para tamu terhormat ini, sanggupkah kau menanggung akibatnya? Saya. Lakukan apa yang dia katakan. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Xian, bukankah kau sedang menyinggung orang lain? Bagaimana? Apakah Anda punya rencana? Karena dia sudah mengatakannya. Saya percaya. Dia bisa melakukannya. Gadis kecil yang lama bisa menangkap pencuri. Saya bisa melakukannya. Di desa kami dulu, saya sering menangkap pencuri. Karena barang yang dicuri adalah ponsel. Selama kita menelpon ponsel tersebut, sebelum polisi datang, ternyata dia orang kampung. Menangkap pencuri. Kurasa dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Jangan lari. Tangkap dia.
Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Bukankah ini barang kita? Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pengawal ini keren sekali. Ya Tuhan. Apakah gadis ini Popeye atau apa? Aku. Masalahnya adalah dia. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Shen Yoyo, dan kau bilang tidak ada celah keamanan. Saya rasa kaulah yang membiarkan orang ini masuk. Anda, Tuan Fu, Pak Jiang mengatakan miliknya. Sopir sementara mencuri sebuah undangan, dan kami tidak bisa menghubunginya. Itu dia. jadi dia menyelinap masuk dengan mencuri undangan. Pantas saja. Padahal keamanan seketat ini tak ada yang sadar. Sepertinya semua ini hanya kesalahpahaman. Serahkan dia kepada polisi. Saya salah, tolong lepaskan saya. Bagus. Benda kecil itu lolos lagi. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Hanya salah paham. Maaf sudah merusak suasana semuanya. Tapi dengan pengawal hebat di sini, tidak akan ada masalah lagi. Aku belum pernah melihat gadis berkelahi seperti itu. Tuan Fu, Anda benar-benar beruntung. Maman, Fu Xian, gadis tangguh pilihanmu ini, dia bisa menghadapi 10 pria sekaligus. Terima kasih untuk malam ini. Saya adalah pengawal Anda. Itu sudah menjadi tugas saya. Apa maksud Anda tugas? Pekerjaan bagus pantas mendapatkan imbalan. Dengarkan aku. Malam ini, kamu datang ke pesta ulang tahunku. Tapi saya harus bekerja. Lupakan pekerjaan. Pakaianmu kotor. Aku akan mengantarmu ganti baju. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Mereka baru bertemu 2 kali. Dan dia sudah bertingkah seolah gadis itu miliknya. Ayo bersulang. Bersulang. Di mana kamu membeli pakaian ini? Gadis tadi benar-benar kuat. Fu Xian, harus kuakui pengawalmu. Dia memang jago berkelahi, tapi wajahnya agak kurang menarik. Biar ku perkenalkan kau pada beberapa wanita kelas atas. Xiaoyan, benar-benar cantik. Benar-benar cantik. Apakah itu pengawal wanita yang tadi? Dia menawan sekali. Kurasa dia hanya tidak suka berdandan. Potensinya besar. Kecantikan yang sesungguhnya. Mataku benar-benar buta tadi. Sepatu ini. Sepatu ini. Xiaoyan kami yang membelikannya khusus untukmu. Dasar bocah. Apa yang kamu beli? Sepatu wanita. Kamu tidak membelikan ini untuk Yu kan? Tidak. Penglihatanmu salah. Kau mencoba menyembunyikannya ya? Jangan kira karena kau sudah menyembunyikannya, aku tidak akan menemukannya. Jangan tertipu oleh sikap dingin Fuxian. Dia tahu cara merawat orang. Aku hanya membelinya karena iseng. Tuan Fu, ini sepasang yang kusukai bukan? Hei, apa yang sedang kau lihat? Suasananya sangat tegang. Maaf Tuan Fu, itu, kurasa sepatu ini tidak cocok untukku. Aku akan menggantinya. Kelihatannya bagus. Maksudku, aku membelinya untukmu. Pakailah apapun yang kau mau. Keras kepala sekali dia. Cantik. Mataku tadi benar-benar buta. Apakah kau mau bekerja untukku? Bekerja untukmu. Benar, aku juga butuh pengawal. Tentu. Kalau begitu katakan padaku, berapa gaji yang bisa kau berikan padanya sebulan? Sebulan, 30.000. Jika ingin membajak seseorang, tunjukkan kesungguhanmu. Harga yang kau tawarkan. Bahkan tidak sampai 1/5 dari penghasilannya sekarang. Apa?
seorang pengawal, dan mereka digaji lebih dari 100.000 sebulan. Baiklah, kau menang. Dan bukan hanya itu. Tidak, bukan cuma itu. Mulai sekarang, saya mempromosikannya menjadi Direktur Keamanan Fu Group kita. Dengan gaji 2 kali lipat. Aku dipromosikan. Yo, apakah kau yakin? Percaya diri. Tuan Fu, jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Benda kecil itu. Bagaimana kau menangani masalahnya? Kau malah membuka jalan baginya. Aku tidak tahu Shen Yuyong akan menangkap pencurinya. Kau seharusnya memikirkan, apakah pencuri itu akan menjual kita? Jangan khawatir, dia kerabat jauhku, dan dia mengandalkanku untuk membantunya mencari pekerjaan di kota. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Shen Yuyu menjadi lebih dekat dengan Fuxian. Halo, Gu Shizhou. Terima kasih atas apresiasi Anda malam ini, Tuan Fu. Saya akan bekerja keras. Saya tidak akan mempermalukan perusahaan. Maaf, aku belum makan banyak hari ini. Aku sedikit lapar. Makanan di jamuan tadi tidak mengenyangkan. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Yuyong, aku di sini untuk menjemputmu. Sisu, kapan kamu sampai di sini? Tuan Fu, Xiao Qiao bilang pacarnya melihatmu. Aku khawatir sudah terlalu larut. Jadi, aku datang untuk membawamu pulang. Kekasih sepupu juga ada di sini. Kalau begitu mari kita semua makan bersama. Kita ajak kekasihnya sekalian. Biar aku yang traktir. Ayo pergi. Aku lupa soal Tuan Fu. Tuan Fu itu. Maaf, ada urusan yang harus kuselesaikan hari ini. Kita bertemu lain kali saja. Ayo pergi. Apakah kita benar-benar harus membuat batasan yang begitu jelas? Tuan Fu, di mana jam tangan Anda? Tuan Fu, jam tangan Anda tertinggal. Ya. Mengapa jam tanganku hilang? Shen Yoyo, tetaplah di sini dan bantu aku mencari jam tanganku. Aku baru saja dipromosikan. Aku tidak boleh keroboh. Maaf Sisu, kita harus melakukannya lain kali. Benar Sisu? Sepupu akhir-akhir ini tidak bicara padaku. Ini barang yang kupinjam darinya. Bisakah kau berikan ini padanya untukku? Sampai jumpa. Tempat ini akan berantakan tanpaku. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Tuan Fu, Anda tidak lupa memakai jam tangan Anda, bukan? Aku yakin tadi memakainya. Mengapa kau tidak naik ke atas dan mencarinya? Saya tidak melihat Tuan Fu naik ke atas. Dia tidak mudah ditipu. Kepala pelayan Liu, Tuan Fu, siapkan camilan tengah malam. Pastikan semuanya sempurna. ya, Tempat ini sangat luas. Bagaimana aku bisa menemukannya? Xiao Qiao, Yu, aku datang khusus untuk mengembalikan kalungmu. Sudah aku bilang, aku tidak menginginkan kalung rusak itu. Berhenti menelpon untuk menggangguku. Orang kaya memang boros. Bagaimana bisa seseorang tinggal di ruangan sebanyak ini? Mari mulai dari sisi ini. Satu demi satu. Selalu menggangguku. Sepupu. Sepupu. Itu kamu sepupu. Shen Yuyu. Sepupu itu kamu sepupu. Kenapa suaranya terdengar seperti sepupu? Mengapa sepupu ada di rumah Tuan Fu? Itu tidak mungkin.
Aku jelas baru saja mendengar suara sepupu. Mungkinkah ada penyusup? Siapa Anda? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Aku Nyonya Fu. Siapa kau? Mengapa kau asal masuk ke kamarku? Nyonya besar, saya minta maaf. Saya baru saja mendengar suara Anda. Terdengar sangat familiar. Aku sedang sedikit flu akhir-akhir ini. Apa? Apakah suaraku terdengar tidak menyenangkan? Pasti hanya suara yang mirip. Mungkin hanya kebetulan. Maafkan saya Nyonya besar. Tapi, kenapa Anda terus membelakangi saya? Aku tidak memakai riasan. Tidak bisakah aku menghindari bertemu orang? Maafkan saya Nyonya besar. Saya akan pergi sekarang. Tunggu. Karena kau tahu, Xian punya istri. Jika kau punya harga diri, berhentilah menempel padanya. Jika kau pintar menjauhlah darinya. Sejauh mungkin. Jangan khawatir Nyonya besar. Saya hanya pengawal Tuan Fo. Saya akan menjaga jarak darinya. Mengapa lama sekali? Jam tangannya sudah ditemukan. Ayo pergi. Kita akan pergi mencari camilan tengah malam. Tuan Fu, saya menghargai perhatian Anda, tapi saya hanyalah bawahan Anda. Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri Anda. Saya pergi sekarang. Nyonya besar. Mungkinkah dia membicarakan Qiao Wei? Di mana Shen Yuyu? Aku baru saja selesai mengantar tamu. Aku berencana pergi ke bar bersamanya. Dia sudah lepas jam kerja. Pulang The kerja. film was translated and narrated by M. Kurasa, Media. dia yang meninggalkanmu. Beraninya dia. Dia adalah pengawal pribadiku. Kemanapun aku menyuruhnya pergi, disitulah dia harus berada. Kau ini, bagaimana aku bisa membesarkan anak yang begitu bodoh? Pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mana bisa kau membandingkan keduanya? Orang di atas sana, jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas, dia akan bersembunyi darimu selamanya. Sebaiknya kau pikirkan itu baik-baik. Jelas. Tunggu. Luka Anda harus segera diobati. Pelan-pelan kenapa kau begitu kasar? Apa aku membuatmu kesal? Ya, karena Tuan Fu memperlakukan saya seperti orang bodoh. Apa katamu? Anda tidak pernah bersusah payah untuk hal-hal sepele. Apa ada yang salah dengan sup itu? Baiklah. Aku mengaku aku berbohong padamu. Sup itu dari seseorang yang dekat denganku. Itu dikirimkan kepadamu karena kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman. Mungkinkah itu Nyonya besar? Nyonya besar. Dia bukan. Dia dan aku bersama hanya karena kesalahpahaman. Tuan Fu, saya selalu menganggap Anda pria yang baik. The film was Tapi translated jika bicara and soal hubungan, narrated by Anda M. benar-benar pria brengsek. Apa? Saat saya berada di kediaman keluarga Fu, saya sudah bertemu dengan Nyonya besar. Kalian tinggal bersama, tapi masih menolak mengakuinya. Cukup Tuan Fu. Daripada menjelaskan kepada saya, Anda sebaiknya pulang dan jelaskan kepada istri Anda. Selamat tinggal. Yuyu. Yuyu, kau tidak apa-apa. Nyonya Fu, Ibu, kenapa ibu ada di sini? aku hanya mengkhawatirkan Yuyu. Kau tidak meminum sop itu kan? Tidak, untungnya Tuan Fu muncul tepat waktu. Qiao Wei itu benar-benar gila. Tak disangka dia berani meracuni sup Yuyu. Qiao Wei, Qiao Wei adalah Nyonya yang ibu maksud. Nyonya, bagaimana bisa namanya sama dengan sepupuku? Lalu Tuan Fu, bagaimana Anda dan Nyonya bisa bertemu? Sekali lagi kukatakan, dia bukan istriku. Malam itu kami berdua minum terlalu banyak di klub. Dan karena itu, aku berjanji akan memberi kompensasi padanya. Dan aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Itu pilihannya sendiri untuk tetap tinggal di keluarga Fu. Karena terlalu banyak minum di kelab. Bukankah ini persis seperti yang terjadi antara Tuan Fu dan saya malam itu? Bagaimana mungkin? Yuyu, Xiaoyan kita, dia benar-benar bukan orang seperti itu, dan dia tidak pernah memberikan Qiao Wei itu janji romantis apapun. Saya mengerti. Terlepas dari itu, masalah hari ini,
Terima kasih Tuan Fu. Dia pasti sangat ketakutan hari ini. Lebih baik menunggu kesempatan yang tepat untuk menjelaskan semuanya dengan benar. Kalau begitu Anda dan Bibi sebaiknya beristirahat. Sedangkan kami akan memberi Kia Wei pelajaran. Mungkinkah namanya saja yang sama? Atau mungkin saya harus bertanya pada sepupu saya? Su Xuan itu, dia menghilang setiap kali masalah muncul. Dan dia tidak pernah membalas pesan. Shen Yuyu, berapa banyak panggilan lagi yang ingin kau lakukan sebelum kau puas? Apa kau belum merasa kesal? Sepupu, jangan tutup teleponnya dulu. Ada yang ingin kutanyakan. Kia Wei, beri aku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini. Aku tidak salah dengar. Itu benar-benar suara Tuan Fu. Mungkinkah sepupuku benar-benar istri Tuan Fu? Pantas saja dia menyembunyikan pacar baru. Pantas saja aku mendengar suara yang familiar di keluarga Fu. Jadi ternyata, sepupuku menyamar menjadi diriku untuk mendekati Tuan Fu. Tuan Fu benar-benar tidak berbohong padaku. Tuan Fu, aku tidak bermaksud begitu. Kumohon percayalah padaku. Kau habis minum. Aku hanya takut Anda akan menyalahkanku. Itulah sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk minum. Menyalahkanmu? Tentu saja aku menyalahkanmu. Karena kau hampir mencelakai nyawa seseorang. Ayo, kau ikut minta maaf ke Shen Yuyu atau tidak? Tidak, aku tidak bisa. Aku hanya tidak bisa berpikir jernih untuk sesaat. Tuan Fu, Anda menyakitiku. Kau tidak bisa lepas dariku. Aku hanyalah wanita lemah. Tuan Fu, tolong jangan menindasku. Kau bilang kekuatanmu bertambah saat kau minum. Tapi sekarang kau tidak bisa lepas dariku. Aku. Jadi kau membohongiku. Siapa sebenarnya yang ada di klub malam itu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku melakukannya hanya karena aku mencintaimu. Itulah alasannya. Tuan Fu, Aku akan bertanya sekali lagi. Malam itu, siapa orangnya? aku benar-benar tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu pergilah dari keluarga Fu. Pergi dan jelaskan dirimu kepada polisi. Seseorang. Tuan Fu, mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Tuan Fu. Tidak, aku tidak mau menanggung kesalahan ini. Tuan Fu, rencana untuk membius dia malam itu bukan hanya aku. Ada juga Su, kakak Xian. Rumahmu cukup ramai hari ini. Kenapa kau di sini? Kakek ingin mengundangmu makan malam. Jadi aku datang kemari. Ini Orang dekatmu membuat kesalahan. sebuah kesalahan. Kalau begitu harus dihukum. Namun aku berharap beberapa orang akan belajar dari kesalahan mereka. Kau, seharusnya kau menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Su Xuan mengancamku. Hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Pergilah. Kakak Xian, ayo pergi. Baiklah. Kau tunggu di mobil dulu. Aku akan segera menyusul. Baiklah. Bukan dia orangnya malam itu. Lalu siapa? Peristiwa malam itu. Aku masih butuh bantuanmu untuk menyelidikinya. Tuan Fu, rekaman pengawasan dari klub selama waktu itu rusak. Mungkin butuh beberapa waktu. Berapa lama pun itu akan memakan waktu. Harus menemukan kebenarannya. Yuyu, katakan padanya. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku bilang, beritahu Tuan Fu kebenaran tentang apa yang terjadi. Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini? Tentang apa yang terjadi tadi? Aku mendengar semua yang terjadi tadi. Peduli amat dengan apa yang dipikirkan sepupumu. Tuan Fu, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak itu. Dia berhak tahu. Tapi bagaimana jika dia tidak menginginkan anak ini? Tuan Fu adalah pria yang bertanggung jawab. Lagi pula beberapa hari ini dia terus berlarian demi dirimu. Entah dia suka atau tidak. Kau masih tidak tahu. Ibu benar. Sekalipun aku harus membesarkan anak ini sendirian, Tuan Fu tetap punya hak untuk tahu.
The film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu, Bagaimana perasaan ibumu? jauh lebih baik. Tuan Fu, ada sesuatu yang ingin kusampaikan hari ini. Ada apa? Tuan Fu, sebenarnya anak yang ada di dalam kandunganku adalah Xian. Kau pasti pengawal yang sering disebutkan Xian. Senang bertemu denganmu. Aku So Xuan. Aku kekasih masa kecil Xian. Dan tunangannya. Tunangan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa kau bilang aku bicara omong kosong? Bukankah pertunangan kami sesuatu yang sudah diputuskan sejak kami kecil? Shen Yoyo, bicara yang jelas. Kau baru saja bilang, anak di dalam kandunganmu itu bagi diriku apa? Aku tadi hanya bercanda. Aku harus pergi mengurus ibuku. Tidak. Apa yang kau sembunyikan? Katakan dengan jelas. Anak siapa sebenarnya itu? Tuan Fu, tolong jangan seperti ini. Aku pergi sekarang. Shen Yoyo, bicara yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Fu Xian. Yuyu akan menjadi seorang ibu. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Itu kau. Jadi selama ini ternyata kau. Apa? Anak di dalam kandungannya itu anakmu bukan. Kau pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Tuan Fu, biarkan dia pergi. Ya. Anak itu anakku. Selain itu, aku sudah mempersiapkan pernikahan dengan Yoyo. Kenapa lama sekali? Tuan Fu, jika Anda tidak membiarkannya pergi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kau adalah pengawal pribadiku. Kenapa aku tidak punya hak untuk ikut campur? Baiklah. Kalau begitu aku mengundurkan diri. Terima kasih Tuan Fu, karena telah menjagaku selama ini. Besok, aku akan datang untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Shen Yoyo kau. Ayo pergi. Xian, Jangan pernah sebut dirimu tunanganku lagi. Aku tidak pernah mengakuinya. ini semua salah Shen Yiyu yang malang itu. Aku harus menemuinya secara langsung. Sisu, maafkan aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Narrated by M Media. Jadi, anak ini, apakah benar anak Fu Xian? Ya, Berdebah itu. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Sisu, jangan pergi. Dia dan aku hanya kesalahpahaman saat mabuk. Lagi pula, aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Baiklah. Kamu selalu begitu bodoh. Jangan takut. Paling buruk kita akan membesarkan anak itu bersama-sama. Aku suka anak-anak. Aku bisa menjadi seorang ayah. Sisu, berhentilah bercanda. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Dengan melakukan ini, bukankah aku hanya menyeretmu jatuh? Baiklah. Maksudku adalah, jangan terlalu formal dengan kakakmu. Besok kakak akan menjemputmu untuk mengurus pengunduran diri. Oke, Kalau begitu, jika tidak ada lagi, saya akan kembali ke kantor. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. aku akan mengantarmu keluar. Nona Shen, mari bicara. Aku akan langsung ke intinya. Anak di dalam perutmu adalah anak Xian, bukan? Nona Su. Nona Shen. Asal tahu saja aku adalah kekasih masa kecil Fu Xian. Ikatan kami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh dirimu atau Nona Qiao itu. Aku minta maaf. Aku tidak butuh permintaan maaf yang hampa. Aku ingin lebih dari itu. Shen Yuyu, kalau kau memang sungguh-sungguh menyesal. Nona Su, menurut pendapatku, anak ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Fu. Aku tidak akan memberitahunya. Aku akan segera pergi. Semoga kalian berdua bahagia.
Shen Yuyu, kau benar-benar keterlaluan. Karena Fu Xian begitu peduli, aku pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Halo. Singkirkan wanita bernama Kiao itu untukku. Tanya dia apakah dia ingin balas dendam. Tuan Fu, selamat tinggal. Sepupu. Yuyu, aku akan meninggalkan Jiang Qing besok. Aku masih berhutang permintaan maaf padamu. Bisa kita bicara sebentar di luar? Kak Sisu. Hei Yoyo, apakah kamu sudah menyelesaikan pengunduran dirimu? Ya. Sepupuku memintaku untuk bertemu. Baiklah, sampai jumpa nanti kalau begitu. Sepupu, kenapa wajahmu terlihat begitu kuyuh? Kenapa aku terlihat begitu kacau? Bukankah ini semua salahmu? Shen Yuyu, aku tak pernah menyangka. Fu Xian, dia benar-benar menyukaimu. Kamu orang asing dari kota kecil. Sepupu, aku pikir kau mengajakku bertemu hari ini untuk meminta maaf. Meminta maaf? Aku tidak punya kewajiban apapun untuk meminta maaf padamu. Sepupu, apa kau tidak tahu? Apa yang kau lakukan malam itu? Kaulah yang menggunakan identitasku untuk pergi dan menawar dengan Tuan Fu, bukan? Terus kenapa kalau memang begitu? Jika kamu tidak menghargai apa yang kamu miliki, mengapa aku tidak boleh memperjuangkannya? Shen Yuyu, berhentilah bersikap sombong. Itu sungguh menjijikkan. Sepupu, aku tidak akan menyalahkanmu, karena aku punya hidupku sendiri untuk dijalani. Mulai sekarang mari kita jalan masing-masing. Kamu benar-benar bodoh. Trik yang sama. Dan kamu tertipu untuk kedua kalinya. Jika aku memberimu sesuatu, apakah kamu akan meminumnya tanpa rasa curiga? Kau meracuniku. Fu Xian, sesuatu yang tak akan pernah bisa kumiliki. Shen Yuyu tidak akan pernah mendapatkannya. Bukankah ini yang diberikan Nyonya kepada Nona Shen? Mengapa dia menyimpannya? Tuan Fu, kalau begitu, apakah kita masih akan merekrut pengawal? Dia mungkin bukan yang paling cocok. Bagiku, dia yang terbaik. Itu aroma dari malam itu. Pantas saja. Aku selalu mengira itu hanya mimpi. Bukankah ini aroma Nona Shen? Bagaimana kau tahu? Saya mengetahuinya saat mengobrol dengannya. Dia bilang, dia tidak sering menggunakannya sekarang. Lagi pula di kota besar, semua orang memakai parfum. Jadi artinya, benar-benar dia malam itu. Fu Xian, Apa yang kau lakukan? Tuan Fu, tolong selamatkan Yoyo. Dia menemui Qiao Wei setelah meninggalkan perusahaan, dan sekarang dia hilang. Saya juga tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Saya mohon, izinkan saya memeriksa rekaman pengawasan. Setidaknya beritahu saya kemana dia pergi. Apa katamu? Sepupu, kau menculikku. Aku tidak hanya akan menculikmu. Aku akan menghabisi nyawamu. Apa yang kau lakukan itu melanggar hukum.
Shen Yuyu, berhentilah mencoba menakutiku. Aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Sepupu, demi hubungan keluarga kita, jika kau menyerahkan diri sekarang, aku bisa melepaskan ini. Shen Yuyu, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu kuat dan ahli. Tapi pengaruh obat itu belum hilang. Kamu tidak punya sisa tenaga lagi. Jika kamu bersedia, berlutut dan meminta maaf padaku. Jika ada yang harus meminta maaf itu kau kepadaku. Baiklah, ternyata kamu memang keras kepala. Hari ini akan menjadi akhirmu. Shen Yuyu, apa yang terjadi? Sepupu, apa kau lupa? Aku sudah sehat sejak kecil. Sedikit obat ini hanya memberi efek setengah padaku. Berhentilah meronta. Ikut aku ke kantor polisi. Seseorang tahan dia. Sepupu, apa masih ada lagi? Shen Yuyu, apakah kamu monster? Berhentilah meronta dan ikut denganku. Jangan mendekat, lepaskan aku. Tolong. Yuyu, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tuan Fu, apa yang Anda lakukan di sini? Menyelamatkanmu. Kamu tidak apa-apa, kamu terluka. Aku memeriksa begitu banyak rekaman pengawasan, hanya untuk menemukan di mana kamu berada. Menurutmu, aku baik-baik saja, aku sudah menelepon polisi. Mereka akan segera tiba. Ayo pergi. ya, Awas. Xian. Orang yang ingin kuhajar adalah Shen Yuyu, bukan Tuan Fu, bukan aku. Panggil ambulans cepat. Fu Xian, bangun. Anda tidak boleh terluka. Nona Shen, dokter mengatakan Tuan Fu perlu terus berada di bawah pengawasan. Tolong jangan terlalu khawatir. Anda harus menjaga diri sendiri dan bayinya. Bayinya? Fu Xian, bangun. Jika Anda tidak bangun, apa yang akan terjadi pada anak kita? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak terus menghindar darimu. Seandainya kita bisa mengulang semuanya, apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya. Tuan Fu. Anda pria berbakat tapi mengalami bencana seperti ini. Ini sungguh sebuah tragedi. Nona Shen, lihat Tuan Fu sekarang. Kondisinya masih kritis. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa tidak manfaatkan kesempatan saat Tuan Fu masih ada? Dan katakan padanya apa yang ingin dia dengar. Apa yang ingin dia dengar? Fu Xian, aku belum pernah memberitahumu ini sebelumnya. Tapi orang yang berada di klub malam itu sebenarnya adalah aku. Anak di dalam kandunganku adalah anakmu. Fu Xian, bangunlah. Anda tidak boleh meninggalkan anak kita tanpa seorang ayah. Benarkah itu? Akhirnya kamu mengakuinya. Nona Shen, apakah menurut Anda Tuan Fu kita harus mencoba akting? Aktingnya tidak buruk, bukan? Sebenarnya aku sudah sadar sejak lama. Goresan kecil ini bukan apa-apa. Fu Xian, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Dengan pukulan seperti itu, anak itu benar-benar akan kehilangan ayahnya. Siapa yang menyuruh Anda berbohong padaku? Siapa yang menyuruhmu merahasiakannya sendiri? Aku harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan kebenaran. Itu Tuan Fu. Mengenai penyelidikan kelab, apakah kita harus melanjutkannya?
Tidak perlu. Aku tahu itu dia. Aku juga sudah memastikan bahwa itu adalah dia. Jawabannya tidak akan pernah berubah. Xian, Tuan Fu. Tuan Fu, apakah kita harus menangani situasi dengan Qiao Wei terlebih dahulu? Apalagi yang perlu diselesaikan? Kirim dia ke kantor polisi. Aku tidak ingin melihatnya di Jiangcheng lagi. Tapi kami menerima kabar bahwa Qiao Wei mengatakan dia berharap Anda memberinya kesempatan lagi. Dia bilang dia bersedia mengungkap dalang di balik kejadian ini. dalangnya. Dia dimanipulasi. Ya, Qiao Wei mengklaim itu adalah Suzuan. Suzuan, Benar. Dia memandang Nona Shen sebagai penghalang. Jadi dia membayar sejumlah besar uang kepada Qiao Wei untuk melakukan pekerjaan kotornya. Tapi dia tidak tahu Qiao Wei sudah menyiapkan bukti dan rekaman. di mana Suzuan? Dia berada di pesta penyambutan, menunggu Anda tiba. Dia bilang Anda akan hadir sebagai tunangannya. Tunangan. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi melihat badai seperti apa yang ingin dia buat. Apakah Anda benar-benar akan pergi? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Kamu pergilah dan periksa keadaannya. Bagaimana kesehatan Bibi? Apakah beliau baik-baik saja? Ya, Pergilah dan bersiaplah. Ya, Nona Su tampak cantik hari ini. Apa menurutmu Tuan Fu benar-benar akan datang? Kudengar Tuan Fu akan datang hari ini. Bagaimanapun dia adalah tunangan Nona Su. Tuan Fu tidak pernah muncul di depan publik. Tak disangka dia mau membuat pengecualian untuk Nona Su. Suzuan, apakah kamu menungguku? Fu Xian, akhirnya kau datang. Ya ampun, itu benar-benar Tuan Fu. Tuan Fu begitu memanjakan Nona Su. Kamu sudah menungguku bukan? Tentu saja aku harus datang. Sepertinya si bodoh Yawei sudah membereskan Shen Yuyu. Fu Xian, kau begitu baik padaku. Tentu saja. Aku punya satu hadiah lagi untukmu. Benarkah apa itu? Seperti yang diharapkan dari Tuan Fu. Pasti sesuatu yang luar biasa. Nona Su benar-benar beruntung. Tolong bawa mereka masuk. Ada apa ini? Itu dia. Percobaan pembunuhan, peracunan, penculikan. petugas, bukti rekaman telah diserahkan. Terima kasih atas penyelidikan Anda. Ini salah paham. Fu Xian, aku tunanganmu. Tunanganku. Di sana. Shen Yuyu, mengapa dia? Lepaskan aku. Aku putri sulung keluarga Su. Aku calon Nyonya Fu. Mengapa ini terjadi? Siapa wanita muda itu? Dia memukau. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia dan Tuan Fu tampak seperti pasangan yang sempurna. Dia bukan berasal dari keluarga manapun. Dia adalah Shen Yuyu. Satu-satunya tunanganku. The film was translated and narrated by Maukah kamu menikah denganku? Cincin ini, kapan Anda? Aku meminta asisten Han mencari ke seluruh Jiangcheng untuk ini. Butuh waktu untuk menemukan cincin berlian yang sempurna. Jika kamu tidak mengatakan ya, kita berdua akan merasa malu.
seumur hidup bersama. Tidak akan pernah terpisah. Nyonya Fu. Cium. Sium.